Selamat jumpa dengan Pak Linus Salawa Guru di SMK Pelita 4. Pada saat ini kita akan secara bersama-sama ya membahas soal-soal pilihan ganda khususnya di semester ganjil ini, dan terkhusus lagi di bab 1 ya tentang penyelenggaraan pemerintah negara berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Kita langsung saja pada soal nomor 1 ya. Mari kita perhatikan secara bersama. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, dan pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang. Kira-kira jawaban yang lebih tepat di sini anak-anak yang mana? Kekuasaan legislatif, ya, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan federatif, dan kekuasaan koordinatif. Ya, tentu Anda sudah mempelajari arti-arti ini dan lembaga-lembaga ini semuanya. Mari kita langsung jawab aja untuk mengingatkan kita kembali, yakni bagian B, kekuasaan eksekutif ya. Presiden dan beserta menterinya itu adalah lembaga eksekutif. Baik, kita lihat nomor 2. Nomor 2 di sini ada satu cerita Desa Pancasila judulnya ya. Desa Balun, Lamongan, Jawa Timur disebut sebagai Desa Pancasila. Di sana ada 3 agama besar yaitu Hindu, Islam, dan Kristen hidup berdampingan dengan damai. Sebuah masjid, gereja, dan kuil berdiri berdampingan di pusat desa. Warga desa Balun telah hidup berdampingan selama puluhan tahun dengan semua perbedaan yang ada. Warga desa Balun saling bantu dalam menyukseskan perayaan hari besar agama masing-masing. Pada waktu umat agama Islam merayakan hari raya Idul Fitri, umat beragama lain turut bersilaturahmi. Begitu juga saat umat Kristen merayakan Natal. Pada perayaan Nyepi, umat Hindu membutuhkan ketenangan dan kesukusukan dalam kegelapan. Pada saat itu juga masjid dan gereja yang dibangun di samping kuil mematikan beberapa lampunya. Mereka juga mengadakan kegiatan pengajian atau sembahyangan tanpa pengeras suara utama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak untuk memeluk agama tanpa paksaan. Pernyataan ini anak-anak terungkap di dalam pasal, ayo udah biasa ya, ini pasal 29 bagian C ya, bagian kita C ya. Baik, yang ketiga, pada tahun 2010 mencuat istilah ruang tahanan mewah. Ruang tahanan tersebut milik seorang terpidana kasus suap. Dalam penyelidikannya, petugas menemukan berbagai fasilitas yang melebihi melebihi tahanan yang lainnya, antara lain di tempat tidur, ada kulkas, ada ruang tamu, ada sofa, radio, tape, dan meja. Ya, bahkan satuan tugas menemukan ruang karaoke yang dilengkapi televisi. Nah, jika dikaitkan dengan HAM dalam Pancasila, temuan ini merupakan penyimpangan terhadap sila kemana? Sila berapa? Bukan sila kemana ya, sila berapa? Yang ini bagian sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, bagian B ya. Oke, kita langsung pada nomor 4. Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias politika. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika terdiri dari, nah ini bagian C ya, eksekutif, federatif, dan legislatif. Ini legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu bagian C. Nah, kita lihat sekarang nomor 5. Santai aja ya anak-anak ya, sambil kerjakan yang lain dan tonton video ini. Nomor 5 itu kekuasaan membentuk undang-undang, disebut juga kekuasaan legislatif. Ya, para DPR ini ya. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara.
DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam pasal berapa, anak-anak? Masih ingat ya? Kalau nggak ingat ini lihat aja. Bagian A, pasal 20 ayat 1. Baik, kita lihat nomor berikut, yakni 6. Nomor 6. Oke, sorry. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan yang bebas dan mandiri. Berdasarkan pasal tersebut, badan yang dimaksud adalah bagian E ya anak-anak ya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Baik, kita lihat nomor berapa? Nomor 7. Apabila Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah diambil alih oleh siapa? Nah, bagian A, anak-anak, ya, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, ya. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Itu yang bisa melakukan tugas kepresidenan. Oke, kita lihat nomor 8. Perhatikan fungsi kementerian negara berikut. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. 2. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah di seluruh Indonesia. 3. Melaksanakan koordinasi, melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. Nah, 5 data di atas yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor berapa? Nah, ini ditandai oleh nomor 3 dan 4. Ini yang namanya 3 dan 4. Oke, kita masuk pada nomor soal 9. Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang non-nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 adalah siapa ini? Ya, bagian D itu Kementerian Pertahanan. Oke, nomor 10. Mari kita lihat nomor 10. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan, terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas untuk apa? Ya, kementerian koordinator ini sebagai apa? Bagian A ya, melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Oke, nomor 11. Hak prerogatif diartikan sebagai kekuasaan apa nak? Sebagai relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet ya. Baik, nomor 12 ya. Siapa itu Kementerian Negara? Nah, Kementerian Negara adalah lembaga pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan ya. Jangan lupa anak-anak ya. Oke, kita masuk nomor 13. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah, ayo nggak usah kita baca biar mempersingkat waktu, itu bagian D. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Ya, itu salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial, yakni kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Oke, nomor 14 ada cerita di sini
sampaikan kepada kita, yakni Pak Wiryo Diharjo memiliki 5 anak yang sudah dewasa. 3 di antara mereka memilih untuk memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda dengan Pak Wiryo Harjo. Namun keluarga tersebut dapat menerima perbedaan. Mereka saling menghormati dan menghargai atas pilihan yang telah diambil oleh anggota keluarga lainnya. Sikap dari keluarga tersebut mencerminkan penjabaran dari nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kehidupan yang diliputi oleh toleransi baik antar umat beragama maupun antar berbeda agama mutlak diwujudkan dan terus dikembangkan. Dalam hal ini toleransi antar anggota keluarga yang beda agama itu sangat dijunjung tinggi. Baik, 15. Perhatikan pernyataan di bawah ini anak-anak ya. 1. Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. 2. Kabinet dibentuk oleh presiden. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari mana ini? Ayo, bagian D ya, sistem pemerintahan presidensial. Oke, terima kasih. Kita saat ini masuk ke nomor soal 16. Ya, perhatikanlah pernyataan berikut ini. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. 2. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. 3. Menjamin penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. 4. Menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dan 5. Saling menghargai dan menghormati antar masyarakat yang berbeda. Anak-anak, dari pernyataan tersebut, manakah yang termasuk nilai sila pertama Pancasila? Ayo. Bagian C 3 dan 4 menjamin penduduk untuk memeluk agama, dan 4 menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Oke, 17. Oke, Papa merekam dulu nang ya. Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah di sini kita akan melihat yang terkecualinya, ya, bukan yang benar. Apa itu bagian E? Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini. Oke, nomor 18. Di sini kita disuruh memperhatikan ciri pemerintahan di bawah ini. Nanti yang kita pilih pernyataan yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai pada nomor berapa. Tadi ada soal yang mirip ya Nana ya. 1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. 2. Eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri. 3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja, bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan. 4. Nah, ini salah nomor ya. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Jadi ini nomor 8 nggak ada ya Nana. Nomor 8, kemudian nomor 4 tidak ada ya. Nah ini otomatis dia ke klik ini. Nah kita lihat jawaban yang tepat adalah bagian D 4 dan 6. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah nomor 4 kepala eksekutif atau pemerintahan itu presiden, dan 6 eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif ya. Oke, 19. Perhatikan data di bawah ini. Cinta akan kemajuan dan pembangunan. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Berdasarkan data di atas yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor berapa?
Nomor 2 dan 4. Ini nomor 2, pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan. Dan 4, musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil rakyat. Ya, oke, kita sekarang masuk di nomor 20. Nggak berasa ya udah nyampe nomor 20. Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya, bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, nah yang kita lihat di sini, yang kecuali ya, berarti 1, 2, 3, 4 dari yang terkecuali ini adalah benar. Ya, yang terkecualinya bagian E, anak-anak. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa dan era globalisasi sekarang ini. Itu bukan itu yang dimaksud ya. Tapi A, B, C, dan D itu adalah itu jawabannya. Yang benar sebenarnya. Oke, kita masuk pada soal nomor 21. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut. Nah, ini diminta kecuali lagi. Ya, 4 diantaranya itu nanti benar ya. Yang ini bagian D, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, langsung soal nomor 22. Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan pokok faedah negara yang fundamental. Berdasarkan hal tersebut, hubungan antara pembukaan UUD NRI tahun 45 dengan Pancasila adalah, ayo, apa? Silahkan dibaca ini anak-anak, A sampai E, pasti jawabannya di situ ada. Ini bagian B. Ya, inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pokok sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pancasila. Is the best, oke? 23. Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari suatu negara dinamakan penduduk, orang asing, warga negara, bukan penduduk, bukan warga negara kah? Ini C ya, warga negara. Nah, oke, 24. Pancasila selain mengandung nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga di dalamnya nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Oke, dijelaskan sebagai berikut apaan? Dijelaskan sebagai berikut. Ini masih hidup lampunya. Sorry. Oke, bagian E, nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis, nilai etis, dan nilai religius. Oke, it's the best. 25, ini tentang kewarganegaraan ya. Sudah mulai masuk ke bagian materi kita kewarganegaraan. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan. Apa istilahnya dipakai, yakni bagian E itu namanya ius sanguinis ya. Ius sanguinis. Oke, 26. Nomor 26 itu ada kasus di sini. Seorang keturunan bangsa B, ius sanguinis, lahir di negara A, yakni yang menganut ius soli. Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya. Nah, ini harus pakai logika nih. Kira-kira apa yang benar, yakni bipatrik ya, bipatrik. Oke, 27. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari bela negara. Ya, membela negara artinya sikap dan perilaku warga negara karena dijiwai oleh kecintaannya terhadap negara RI. Ya. Oke, 28. Asas kewarganegaraan yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sehingga negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri adalah asas kebenaran substantif. Ya, bagian B. 29 anak-anak ya. Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai apa? Tentu rakyat itu berfungsi sebagai kekuatan pendukung pertahanan keamanan. Oke, 30 ya. Di bawah ini yang bukan, ingat ya sekali lagi yang bukan, merupakan persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah bagian E anak-anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Itu boleh. Oke, 31. Ini soal pendek. Penerapan hak warga negara di bidang politik dapat diimplementasikan dalam bentuk mana nih? Bagian A, ya, memasuki anggota partai politik. Ya, ini berkaitan dengan bidang politik ya. 32, secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama pelanggaran kedaulatan. Ini masalah teritorial ya anak-anak ya. Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal asing ya secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban atau keamanan nasional. Itu ada di dalam pasal 19. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan menyebutkan aksi pencurian ikan digolongkan tindak pidana. Berdasarkan artikel di atas, illegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap kedaulatan negara. Oke.